Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin was sabirin was sadiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kita memiliki generasi masa depan kita. Kita memiliki anak-anak yang menyejukkan hati kita. Kita memiliki anak-anak yang merupakan amanah bagi kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita, Nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang berhasil mendidik anak-anaknya. Beliau adalah Nabi yang paling sukses dalam segala bidang. Beliau adalah suri tauladan kita semua. Oleh karena itu, mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita terus berusaha untuk menciptakan dakwah hakikiyah kepada generasi-generasi kita, agar generasi-generasi kita itu menjadi generasi yang lebih hebat dari kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula khatib ingin berbagi dan sharing dengan judul Pendidikan Anak Islam, Menanamkan Iman Sejak Dini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak adalah amanah. Anak juga bisa penentu sakinah. Anak juga bisa yang menjadikan mawaddah dan rahmah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam satu ayat dikatakan anak juga adalah ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa abna'ukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim, dan Allah punya pahala yang besar. Artinya apa? Artinya anak itu adalah ujian. Bisa jadi itu adalah ladang kebaikan bagi kita, tetapi bisa jadi juga sebaliknya.
karena dia merupakan fitnah, merupakan ujian dari Allah. Dan dalam kondisi apapun, kalau sesungguhnya kita bersungguh-sungguh dalam mendidik anak kita, maka ada pahala yang besar di sisi Allah. Kita wajib berusaha, kita wajib maksimal dalam proses. Tentunya kita hasilnya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, anak itu bukan hanya tugas kita untuk memberi makan, tugas kita memberi pakaian, tugas kita kadang-kadang menyiapkan jabatan, tetapi yang lebih penting lagi adalah anak itu harus kita berikan dasar-dasar keimanan. Anak itu harus kita berikan dasar-dasar adab dan juga akhlak Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu maka ketika Luqman disampaikan di dalam Al-Quran, yang pertama diajarkan kepada anaknya adalah la tusyrik billah. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi yang paling pertama diajarkan kepada anak itu bagaimana anak kita jangan sampai musyrik kepada Allah. Musyrik menyekutukan Allah, musyrik menduakan Allah. Itu jangan sampai, itu yang pertama. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang kedua, anak diajarkan bagaimana dia bersyukur, berterima kasih kepada orang tuanya. Bagaimana seorang itu memiliki rasa cinta kepada orang tuanya, bagaimana seorang anak itu memiliki betul-betul sayang kepada orang tuanya. Jadi setelah sayang kepada Allah, tidak musyrik, kemudian berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Di dalam ayat selanjutnya bahkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Seandainya orang tua ini dalam keadaan musyrik, orang tua ini dalam keadaan tidak beriman, maka boleh seorang anak itu tidak ikut kepada orang tuanya. Ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Akan tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi dari sisi adab, akan tetapi dari sisi sosial, seorang anak wajib sopan, wajib patuh kepada kedua orang tuanya dalam kondisi apapun. Selanjutnya dalam ayat selanjutnya Allah memerintahkan melalui Luqman kepada anaknya agar memiliki adab, sholat, tidak boleh sombong, berlaku baik, dalam bersuara tidak boleh mengeluarkan suara-suara yang tidak enak didengar. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi yang pertama dan yang paling penting memang adalah bagaimana pembelajaran iman kepada anak-anak dan generasi kita. Kalau anak-anak kita imannya bagus, insya Allah yang lainnya aman. Insya Allah. Jadi kalau seorang itu imannya bagus, maka dia akan pintar. Kalau imannya bagus, maka dia akan rajin. Kalau imannya bagus, maka dia akan sopan, santun, kerja keras.
Lalu kalau ada orang katanya imannya bagus tapi tidak rajin bekerja, berarti imannya lemah. Karena iman itu berkorelasi dengan yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu ada 4 hal yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah anak adalah amanah dan ujian Allah. Jadi amanah sekaligus ujian dari Allah. Yang tadi dibacakan ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di antara keluarga itu adalah anak-anak kita, istri-istri kita. Maka jagalah mereka agar tidak sampai masuk ke neraka. Apa caranya? Cara pertama adalah jaga iman mereka. Karena iman itu pintu gerbang bebas dari neraka. Sehebat apapun amal seseorang, kalau tidak beriman tidak ada artinya, tidak ada gunanya menurut ajaran Islam. Dalam Al-Quran banyak disebutkan, misalnya wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Nanti orang-orang yang beriman karena merasa amalnya banyak, tidak beriman merasa amalnya banyak, oleh Allah ditunjukkan nih amal-amal kalian, lalu oleh Allah dihamburkan tuh amal-amalnya itu menjadi debu, seperti debu, hilang meskipun amalnya banyak. Jadi iman itu pondasinya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua adalah bahwa pendidikan iman itu dimulai sejak dini. Kita harus terus betul-betul mengajarkan kepada generasi kita, anak-anak kita, baik anak-anak kandung maupun anak-anak non-kandung, agar beriman sejak dini. Dengan cara apa? Dengan cara membiasakan hal-hal yang bagus, membiasakan hal-hal yang sesuai dengan syariat, membiasakan terutama hal-hal yang wajib dan sunnah. Misalnya apa? Salat. Maka dalam sebuah hadis dikatakan muru auladakum bis shalah wa hum abana'u sab'ina sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian itu untuk salat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Jadi sejak 7 tahun tanamkan keimanan, latihkan salat, karena itu akan menjadi peletak bagi dia untuk masa depan dia. Seringkali kita melihat orang-orang yang ketika kecil tidak dilatih sholat menjadi sangat berat. Seringkali kita melihat mereka ketika kecil tidak dilatih berpuasa, meskipun badannya sehat, meskipun badannya kekar, tetapi tidak mampu berpuasa. Ini butuh latihan. Meskipun seorang itu kaya raya, karena dari kecil tidak dilatih untuk berbagi, tidak dilatih untuk berzakat, maka sangat sulit untuk membayar zakat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga adalah teladan orang tua adalah pendidikan yang terbaik. Kalau ditanya metode pendidikan yang paling bagus itu cara apa? Yang paling tepat adalah uswatun hasanah. Kalau pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan sikap, pendidikan iman, pendidikan adab, yang paling tepat adalah contoh. Jadi orang tua harus betul-betul menjadi contoh ketika di rumah dalam berbagai aspek. Kalau orang tua membiasakan baca Quran, kalau orang tua sholat, kalau orang tua berpuasa, kalau orang tua berzakat, haji, umroh, kurban, dan lain sebagainya, maka tidak usah banyak cerita. Anak itu sesungguhnya belajar dari orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat bagaimana kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, khatib tidak menemukan ceramah Rasulullah itu panjang. Umumnya ceramahnya itu sangat singkat, sangat padat, sangat jelas, dan dakwah Rasulullah itu memang lebih banyak dakwah bil hal uswatun hasanah. Mungkin ini bisa menjadi cara atau metode bagi orang tua bagaimana menanamkan iman itu dengan cara memberi contoh yang baik. Hadirin jemaah yang berbahagia, yang terakhir yang bisa disampaikan adalah doa dan lingkungan adalah pendukung pendidikan iman. Doa dan lingkungan. Jadi kita harus senantiasa mendoakan anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Senantiasa berdoa. Yang kedua, lingkungan. Maka kita memilih rumah, membeli rumah, mengontrak rumah, itu harus pandai-pandai memilih lingkungan. Karena lingkungan itu sangat-sangat menentukan bagaimana seorang anak. Maka ada 3 faktor pendidikan, ada sekolah, ada keluarga, ada lingkungan. Jadi sepertiganya adalah lingkungan. Kita jangan hanya memilih sekolah yang terbaik, memilih ibu yang terbaik, jangan lupa juga memilih lingkungan yang terbaik. Masjid ini andil dalam pendidikan keimanan di satu lingkungan. Maka Rasulullah SAW bersabda, kullu maulud yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hati-hati, anak itu punya potensi. Tapi kalau orang tuanya itu salah arah, salah memilih lingkungan, salah memilih sekolah, maka bisa-bisa anaknya dalam hal keimanan akan berbahaya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa mampu untuk mendidik iman kepada generasi-generasi muda kita. Maka kalau imannya kuat adalah kebahagiaan bagi kita, baik kita di dunia maupun nanti ketika sudah tidak ada lagi di alam fana ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bil tisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa wa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'i sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa wazirhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidartil islam bi hidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.